Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Dan kali ini kita mau nonton lagi video yang masih viral dan tetap di acara Pilpres kemarin ya, 2024. Dan dimana saat ini yang mau kita tonton adalah video mengenai Pak Anies Baswedan. Oke, jadi jangan lupa teman-teman yang baru menemukan channel saya, like, komen, dan subscribe di channel ini Banyuwangi Official. Dan untuk videonya kita ambilkan dulu, nanti kita tonton bareng-bareng. Dan mungkin teman-teman punya tanggapan ataupun kritikan, silahkan tulis di kolom komentar tentang video ini. Kita tonton dulu. Indonesia yang masih berakal sehat pasti akan bersama dengan hakim yang jujur. Pertanyaannya, apakah rakyat pendukung Anies 24% yang kalah minta menang itu paling waras dan paling sehat? Ya. Terus selalu menggerecoki, mencampur urusan hakim MK yang memutuskan hasil sidang. Sedangkan di kubu 01, pendukung 01 yang selalu teriak curang dengan bahasa dan segala macamnya, menghadirkan saksi ya, yang seharusnya saksi itu melihat, merasakan, dan mendengar dan menyaksikan, tapi mereka hanya mengatakan katanya, sehingga hakim memutuskan tanggal 22 ya, menyampaikan kebenaran sesuai dengan fakta yang ada. Dengan dirimu hadir berbondong-bondong di MK akan mengatur hakim mengadi-ngadi loh. Begitu mengaku sehat, mengaku waras. Terus Anda hidup di Indonesia dengan demokrasi yang ada. Namanya demokrasi. Itu yang menjadi pemimpin adalah yang dipilih rakyat mayoritas. Dan yang menang menjalankan amanahnya, yang kalah menerima kekalahannya. Itu demokrasi. Yang menjadi pertanyaan, ini bukan semata-mata pendukung Anies atau pendukung Ganjar, tapi kelompok-kelompok tertentu yang merasa sakit hati dengan Pak Jokowi karena kelompok-kelompok tersebut telah dihapus dari bumi Indonesia, sehingga menunggangi Pilpres yang selalu teriak ini itu ya, dengan menggunakan identitas agama tertentu, selalu meneriakkan ini itu. Hati-hati, rakyat Indonesia mayoritas pendukung Prabowo 96 juta jiwa pemilih yang bisa menghargai dan menghormati perbedaan, dan anti untuk teriak, anti untuk demo, karena hakim tahu mana yang harus diambil, mana harus diputuskan, dan mana saksi yang mengada-ada, dan mana saksi yang memberikan fakta. Dengan dirimu berbondong-bondong ke MK, terus ngaruh gitu ke MK, saya doakan semoga rencanamu selalu mendapat kegagalan karena kebohongan mengatasnamakan kebenaran. Salam toleransi, salam damai negeriku. Jangan sampai kita terpancing dan terprovokator dengan bahasa-bahasa mereka karena kepentingan golongan dan kelompok yang ingin hidup dan eksis di Indonesia. Sedangkan Indonesia adalah negara demokrasi, toleransi, berpegang teguh kepada Bhinneka Tunggal Ika. Saling menghargai, salam toleransi, saling menghormati. Salam. Kalau menurut, Nah, itu teman-teman ya. Jadi setiap hari banyak sekali kritikan-kritikan tentang Pak Anies Baswedan, teman-teman. Jadi ini videonya masih panjang. Mungkin teman-teman punya kritikan, silakan tulis di kolom komentar saya. Dan ini masih ada lagi Bapak yang tua ini mau memberi pendapat ataupun kritikan, silakan kita dengarkan dulu. Analisa saya, Pilpres ini mau diulang sampai 1000 kali selagi Anies Baswedan itu dicalonkan
atau diikutkan dalam pilpres ini, Anies Baswedan itu tidak akan bisa menang. Nggak akan bisa menang. Kenapa? Karena pendukungnya Anies itu bisa dihitung. Cara ngitungnya itu gampang. Anggota HTI berapa jumlahnya? Anggota FPI berapa jumlahnya? Nah, ini terus anggota itu yang suka cari nasi bungkus berapa jumlahnya? Nanti ketemu nggak mencapai 30%, nggak nyampe 30%. Malah masih ada harapan Pak Ganjar Pranowo malah masih bisa menang. Ini maka kalau Pak Anies lawan Pak Ganjar, Pak Prabowo nggak ikut, tetap yang menang Ganjar Pranowo. Saya keluarga besar Banyuwangi Jawa Timur pasti saya kerahkan ke Ganjar Pranowo, nggak mungkin ke Anies Baswedan. Budak Yaman itu nggak pernah korupsi loh. Halo Eva. Nah, oke, jadi itu tadi Bapak tua tadi mengkritik juga tentang Bapak Anies Baswedan. Oke, juga kali ini ada Masnya yang pakai topi ini mau berkomentar apa tentang Mbak Eva yang barusan itu berkomentar di videonya. Oke, kita dengarkan. Eva, lu dari Indonesia ke Tanah Suci bukannya ibadah, cuma numpang nyinyir sama pengen ketemu Pangeran Madinah. Itu Pangeran nyinyir, makanya lu berangkat. Tapi bukan ibadah. Kalau orang ibadah Eva, gua kasih tahu nih, sejatinya orang ibadah nih ya, HP ditinggal di kampung di negara kita. Jadi kita nggak mikirin kejadian yang di negara kita seperti apa, kita fokus sama ibadah. Lu mah bukannya ibadah ya Pak, bukan, tetap aja ya lu berdoa, lu posting lu minta sama Gusti Allah, lu posting. Sejatinya karakter orang 01 kayak gitu, kayak junjungan lu Bapak Anies Rashid Baswedan, jadi imam aja diposting biar kelihatan dia agamis. Padahal wow, ibadah umroh aja katanya dapat undangan dari pemerintah Saudi Arabia. Nggak taunya apa? Bohong. Eva, inget nggak sang Paduka Raja Gubernur DKI 2017 masa bakti sampai 2000 berapa tuh waktu itu, sang Paduka Raja Ibunda Ratu Ibunda Ratu Gubernur waktu itu dapat dana hibah berapa miliar Eva. Orang lain boleh lu bohongin, kalau gue tahu data-datanya. Eva, kalau ngomong lu telaah dulu, lu telisik dulu. Lu ngomong kayak gini kira-kira dimentahkan kagak sama pengikutnya, anak buahnya jenderal yang kira-kira tahu semua data-datanya. Zaman Wan Ngibul jadi gubernur, kagak ada yang korupsi, nggak ada. Cuma bahasanya diganti, kelebihan bayar. Zamannya junjungan lo kagak ada penggusuran, nggak ada. Yang ada apa? Penggeseran. Zaman junjungan lo apa prestasinya? Nggak ada. Itu yang bikin JPO macam-macam, bikin JIS
Yang ada zaman junjungan lo pergantian nama rumah sakit jadi rumah sehat, nama jalan. Pak, asal lo tahu, Pemprov DKI anggarannya paling besar 80 T per tahun. Kalau 5 tahun berapa? 400 triliun. Apa yang udah dibuat sama junjungan lo? DP 0%. Janjinya apa DP 0%? Buat siapa? Terrealisasi nggak? Terrealisasi, cuman minim. Janjinya buat orang yang gimana? Nah, ini sangat menarik sekali teman-teman. Jadi mungkin yang belum tahu dengan video ini, mari kita tonton sampai habis. Karena di sini mengenai Bapak Anies Rashid Baswedan. Oke, kita tonton kembali. Oke, Oce. Mana? Banyak Pak. Formula E. Kelebihannya banyak buat bayarnya itu. No. Pohon yang di Monas dicabut, ditebang. Apa bahasa dia? Disehatkan. Nggak tahu tuh pohonnya pada kemana. Kayaknya dibikin gerobak bakso. Epa, kalau bicara tentang junjungan lu nggak kelar 2 hari. Soalnya apa? Bahasanya ketinggian. Orang Indonesia yang usia di atas 60 itu kayak mbah gua nih. Itu nggak kenal siapa yang namanya Anies. Kayak apa wujudnya? Nggak kenal. Anies setetes juga nggak ada dari Indonesia, makanya nggak direstuin sama buyut, sama para pejuang yang udah meninggal di medan perang, yang notabene-nya mengusir orang-orang asing dari Indonesia, Ibu Pertiwi. Lah lu orang imigran, lu mau jadi presiden di negara gua. Pak. nyadar kalau lu kekeh pengen junjungan lu jadi presiden, jangan di Indonesia, lu bawa kemana kan lu bilang katanya Anies banyak yang nampung. Anies orang udah, lu bawa aja ya, gue ikhlas, gue ridho. Cuman lu bikin negara jangan di Indonesia. Di mana kayak terserah lu, di Antartika kayak, di Gunung Everest kayak, atau di tengah laut, terserah lu itu mah ya. Soalnya ribet. Ribet. No, yang ngusung dia Nasdem, PKS, Sengkuni itu si Amin Ruiz. PKB, mereka udah menyadari bahwa Pilpres di tahun 2024 dimenangkan oleh Pak Prabowo. Makanya Pak Surya Paloh udah kagak mau ngurusin yang namanya Anies Rashid Baswedan ikan buntel. Capek. Orang kekeh menang dua provinsi pengen dilantik. Angka 24%, mau ngalahin yang 58% pengen pemilihan ulang. Lu yang nanggung biayanya. Aduh, ribet bener. Moga-moga ntar di tahun 2029 atau 2030 partai manapun hatinya terbuka dengan kejadian di 2024 ini, kagak ada yang mau ngusung itu tuh manusia satu. Ribet, bikin malu. Kenapa gue bikin malu? Demo berjilid-jilid dibawa ke KPU kalah, terus teriak takbir di jalan, Allahu Akbar atas nama rakyat. Nggak tahu rakyat yang mana itu. Rakyat dibawa-bawa. Rakyat mana nih? Yang 02 nih udah santai. Rakyat nih yang 96 juta nih rakyat. Dibawa ke MK. Di MK saksinya saya nyoblos di kamar tengah-tengahnya. Aduh,
Oke lah, nggak apa-apa. Minta saksi 4 menteri dikasih sama Pak Jokowi, makanya tingkat kepercayaan MK sekarang naik lagi. Tingkat kepercayaan publik rakyat Indonesia terhadap Bapak Insinyur Haji Joko Widodo naik lagi. Kecuali minta menteri, saksi 4 menteri dilarang. Nah, itu dijabarin semua. Kata grup 01, Presiden cawe-cawe, Presiden bagi-bagi bansos. Lu denger enggak tuh 01 jabaran tuh dari Bu Menteri Sosial, Bu Menteri Keuangan, Pak Menteri Erlangga, sama Pak satu lagi siapa tuh lupa. Ya, yang satu lagi gue lupa dah. Lu ngerti nggak? Kalau masih kagak ngerti, lu bawa ke Abah Aos. Nah, di situ dah lu menang. Kagak ada yang bisa nandingin. Hari itu juga langsung tuh Abah Anies dilantik jadi presidenan. Langsung tuh jimat dari sorga dikasih segepok. Udah ya, ada yang beli bakso. Ntar kita lanjut dulu. Iya, Pak. Halo, orang-orang yang paling beriman dan paling suci. Saya mau nanya, kalau kalian itu mau bersolawat dan minta kemenangan dari Allah, kalian tahu tempatnya, ini hari Jumat, alangkah baiknya kalian lakukan itu di masjid, sambil kalian menunggu sholat Jumat, sambil kalian sholat Jumat. Hah? Bukan kalian teriak-teriak di situ, seakan-akan kalian ini merasa benar, hah? Karena kalian ini bersorban, kalian berpeci. Hah? Saya minta kepada Pak Prabowo, kalau memang Bapak menang jadi Presiden RI di tahun 2024, setelah nanti, berangkatkan orang-orang tersebut, Pak, ke Palestina. Buktikan kalau mereka ini memang benar-benar para penjihad dan membela agama. Di Indonesia betul, memang masih butuh bimbingan agama. Betul, saya tidak bisa mengingkarinya. Tapi, kalau kalian menamakan kalian jihad untuk memenangkan, ya, untuk membela kebenaran, kirim mereka ke Palestina. Saya mau lihat mereka bisa nggak meninggalkan Indonesia, berjihad di Palestina untuk memerdekakan Palestina. Kalian tuh sama aja, kalian tuh ya berperang dengan bangsa dan agama sendiri. Kalian bersolawat di situ, teriak-teriak di situ. Saya yakin jangan-jangan kalian lupa dengan hari ini hari Jumat. Hah? Sholat Jumat juga sebagian nggak merahin, nggak sholat Jumat kalian itu paling. Bisanya itu bikin kerusuhan aja. Udah, pokoknya kalau Pak Prabowo menang, Pak, dengar pesan saya ya. Saya salah satu pendukung Bapak. Berangkatkan orang-orang ini ke Palestina. Buktiin kalau memang mereka ini benar-benar adalah para pembela Islam. Jangan cuma bisa keluar-keluarnya di negara sendiri aja. Hah? Di negara sendiri mah mereka berani karena ini negara demokrasi. Jadi tidak ada dipikir yang berani melawan mereka. Kirim untuk membuktikan bahwa mereka adalah pahlawan Islam. Kalian itu cuma bisanya koar-koar aja di negara sendiri. Nah, oke, teman-teman, videonya sudah habis ya, karena durasinya lumayan panjang. Dan itu tadi video yang kita tonton untuk pagi hari ini. Sepertinya mengenai Bapak Anies Rashid Baswedan, yang dimana saat ini masih belum terima dengan kekalahannya. Oke teman-teman, cukup itu dulu. Panjang Official mempersembahkan video yang kita tonton untuk pagi hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Sampai jumpa nanti di video saya selanjutnya. Panjang Official mengucapkan terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini, Banyuwangi Official. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.